Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada. Puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas genap karunia nikmat dan juga rahmat untuk kita semua di perjumpaan siang hari ini. Kita jumpa kembali di program unggulan klinik kita dan Alhamdulillah sudah hadir Dr. Iskandar yang nanti akan menyampaikan materi yang sangat penting untuk kita bersama dan kita simak perhatikan adalah upaya sehat dengan intermittent fasting. Dan nanti Anda yang ingin bergabung bersama kami di segmen kedua nanti insya Allah silahkan di line telepon 02716793.000 SMS ataupun di WA kami di 08112553.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar badan sehat ya, Dok ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kalau jam segini dokter masih IF ini ya? Apa jendela makan ini? Iya, jendela makan ini jendela makan ya? Iya, Baik Dok, ini materi yang sangat penting sekali. Yang sebagian orang masih belum familiar. Yang pertama, yang kedua sudah tahu tapi berat melaksanakannya. Ya, silakan materinya. Ya, Oke, Bapak Ibu pemirsa, sahabat sehat semua. Alhamdulillah ya, kita di siang hari ini ya kita masih bisa berbagi ilmu lah untuk Anda semua biar kita tetap ada banyak upaya kita untuk tetap sehat. Ya, untuk materi siang hari ini yang akan kita sampaikan adalah tentang intermittent fasting. Nah, pertama yang saya sampaikan mestinya kita harus tahu dulu apa itu intermittent fasting. Jadi intermittent fasting adalah suatu pola yang tidak menyiksa sebenarnya. Adalah suatu pola yang kita mengatur kapan kita makan, kapan kita break makan. Jadi intermittent fasting itu kan dari kata intermittent itu kan berselang-seling ya, berarti berkala, berselang-seling. Fasting itu kan puasa, fast itu puasa. Maka ada istilah breakfast. Breakfast itu break itu pecah, fast itu puasa. Jadi sarapan itu sebenarnya adalah menghentikan puasa. Ketika malam kita puasa tidur gitu, maka paginya ada breakfast. Itu artinya menghentikan puasa. Maka intermittent fasting ini adalah puasa yang dilakukan secara berkala. Tentunya puasa ini adalah puasa medis ya, bukan puasa syar'i ini karena saat ini kita berbicara tentang upaya sehat atau kesehatan. Jadi IF itu intermittent fasting yang itu polanya itu macam-macam. Namun yang paling terkenal itu adalah pola 16-8 itu. Jadi IF ini adalah merupakan upaya sehat ya, mungkin dengan mengatur kita kapan makan kita terus kapan kita puasa. Mungkin banyak pemirsa yang belum tahu kenapa kok mengatur itu bisa menyebabkan sehat. Nah gitu. Jadi ini banyak jalan atau istilahnya benang merah atau teori yang menyebabkan itu menjadikan kita sehat. Yang pertama adalah tentang teori autofagi. Autofagi itu adalah sel makan sel sendiri, tapi yang dimakan adalah sel yang rusak, yang tidak sehat atau sel pengganggu ya, seperti itu. Jadi prosesnya seperti ini, Bapak Ibu pemirsa semua, kita makan itu apa yang kita makan yang boleh beredar dalam darah itu sudah dibatasi oleh tubuh lewat mekanisme pankreas insulin. Jadi kalau kita makan berpiring-piring itu yang boleh beredar dalam darah kita itu hanya 120 mg per desiliter. Selanjutnya semuanya itu akan disimpan dalam bentuk lemak. Supaya apa? Supaya tidak meracuni organ karena kondisi gula yang tinggi, yang di atas 120 yang itu berlangsung lama itu akan merusak organ. Maka insulin dan pankreas ini akan mengatur sedemikian rupa sehingga darah kita hanya mengandung 120 mg per desiliter. Itu sudah fitrahnya dari sana seperti itu. Nah, 120 itu identik dengan 2 sendok makan dalam tubuh kita. Itu otomatis akan habis. Ya, karena untuk apa? Untuk jantung berdetak, untuk paru-paru bernapas, untuk otak berpikir, untuk kaki berjalan, itu butuh energi. Nah, 120 ini nanti akan lama-lama habis kapan itu? Selama 10-12 jam itu akan habis ya. Ketika habis, maka otak menyuruh mulut pencernaan untuk makan. Cara memerintahnya pakai apa? Pakai hormon grelin atau hormon lapar. Maka
otak akan memicu pengeluaran hormon lapar sehingga kita akan merasa lapar, perih, ngentir-entir, pusing, geliang dan lain sebagainya. Itu adalah perintah otak untuk menyuruh mulut makan. Tetapi kalau kita puasa, maka akan diambil cadangan, tapi cuma ada 100 gram. 100 gram itu ada di liver, itu akan habis dalam waktu 2 jam ya. Otomatis dalam waktu 12 jam sampai 14 jam itu kita masih ada dalam sumber energi dalam darah kita dan cadangan kita. Setelah itu akan habis. Ketika habis, apa yang dilakukan? Disinilah kecerdasan tubuh kita, cerdas sekali. Tidak serta-merta ketika energi habis, ketika bensin habis itu organ-organ ini nyerah. Jantung harus tetap berdetak. Tidak akan nyerah terus nggak ada bensin terus berhenti, tidak mungkin. Paru-paru tetap bernapas meskipun tidak ada energi, harus tetap supaya tetap hidup ya. Maka otot pun juga tetap bisa kita gerakkan ya. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah dengan level insulin yang rendah tadi, karena apa? Karena makanan itu turun puasa, otomatis insulin juga rendah. Insulin yang rendah ini akan memicu pembongkaran sel-sel lemak sehingga tubuh kita lama-lama akan menjadi langsing ya, karena itu dibongkar lewat mekanisme itu. Kemudian mekanisme autofagi akan menghidupkan mesin autofagi namanya lisosom. Maka ketika mesin autofagi ini jalan, nyala, maka dia akan mulai mencari sisa-sisa sel tubuh yang tidak berguna, sel yang merusak, sel pengganggu. Contohnya apa? Sel tumor, sel kanker, sel autoimun, virus, bakteri, ya, kemudian jamur pengganggu, semua sisa-sisa sel kita yang sudah mati, ya. Misalkan apa? Sel darah merah yang umurnya kan cuma 120 hari, setelah itu mati. Nah, yang sel yang sudah mati ini akan dikumpulkan oleh lisosom, oleh autofagi ini untuk didaur ulang nanti menjadi makanan, menjadi nutrisi nanti untuk diedarkan kembali ke seluruh tubuh ya. Jadi autofagi ini cenderung akan mendaur ulang untuk asam aminonya, akan diambil lebih banyak ke asam aminonya atau proteinnya. Tapi kalau lemak itu akan diambil untuk energinya. Maka dengan kita menjalani puasa ya minimal 14 jam itu sudah nyala mesin autofaginya, mesin untuk membunuh sel-sel pengganggu itu mulai jalan, otomatis dalam tubuh kita ini kan menjadi bersih karena yang kotor-kotor akan diambil untuk didaur ulang, akan dibunuh sekalian sel yang rusak itu, termasuk sel tumor, sel kanker, sel autoimun, sel pengganggu itu otomatis akan bersih ya. Tentunya ini sedikit demi sedikit, maka kita lakukan intermittent fasting ini secara rutin tiap hari ya, supaya nanti dikit-dikit akan bersih. Maka untuk Bapak Ibu yang memang masih sehat, belum punya penyakit yang berat, itu lama-lama ya akan terjaga kesehatannya. Jadi tidak mudah sakit. Ada bakteri masuk sedikit, misalkan kita berkumpul dengan banyak orang, banyak virus ya, mungkin dari percikan ludah, dari batuk, masuk ke tubuh kita ya. Ketika kita menjalani intermittent fasting ini, virus itu akan mati dengan sendirinya. Kan jumlahnya nggak banyak kalau baru terpapar. Ya mungkin baru jumlahnya mungkin 10 atau 20 ya, atau 100, tapi dalam tubuh langsung dibersihkan oleh autofagi kalau kita menjalani intermittent fasting. Tetapi kalau kita tidak menjalani intermittent fasting ini, masuk dalam tubuh akhirnya berkembang biak dalam tubuh, akhirnya kita jatuh sakit ya. Tapi kalau kita menjalani intermittent fasting, belum sampai kita jatuh sakit udah dibersihkan duluan sama autofagi itu ya. Syarat nyala mesin autofagi itu harus minimal ada puasa 14 jam. Maka 14 jam ini sudah mulai nyala, nanti di 16 jam itu sudah cukup ada waktu 2 jam untuk menyalakan mesin itu, akhirnya banyak bakteri, virus, sel-sel pengganggu, sel kanker, sel tumor itu dikit demi sedikit akan dibersihkan oleh tubuh kita. Maka ketika tiap hari kita menjalani ini intermittent fasting 16 jam ini, otomatis darah kita, tubuh kita akan terjaga, tidak berkembang sel-sel pengganggu.
misalkan tumbuh sel tumor itu 1, 2, 3 sampai 10 itu dengan segera akan dibersihkan oleh autofagi ini dengan intermittent fasting kita ini. Tapi kalau kita nggak pernah melakukan intermittent fasting, yang tadinya sel tumor tumbuh 1, 2, 3, 10, nanti dia akan beranak pinak. Anaknya pun akan jadi sel kanker juga. Jadi itu akan menurun sesuai dengan ibunya. Kalau ibunya sel kanker, ya anaknya sel kanker, ya seperti itu. Maka ketika beranak pinak, yang tadinya 10 jadi 100, jadi 1000, jadi 10.000, berjuta-juta, itulah kita sudah jatuh ke penderita kanker, menjadi seorang penderita kanker. Kalau sudah gini ya kita terapinya menjadi repot. Maka sebelum kita jatuh ke seorang yang menderita kanker, maka bersihkan sejak dini dengan menjalani intermittent fasting ini ya secara rutin tiap hari ya. Kemudian bagaimana menjalani ini, maka yang kita anut adalah sesuai dengan yang diteliti oleh Prof. Osumi Yoshinori Osumi, beliau peraih Nobel yang menemukan metode intermittent fasting dengan ini yang menghasilkan autofagi ini dengan metode 16-8. 16 jam kita tidak makan, 8 jam adalah jendela makan ya. Kemudian dari sistem itu metode 16-8, maka supaya kita ini bisa istiqomah, konsisten, maka mulailah dengan perlahan-lahan, pelan-pelan. Jangan langsung, kalau langsung saya khawatir Bapak Ibu semua nggak kuat terus nyerah, akhirnya terus nggak mau melakukan ini. Nanti akan ya berkata dalam hati, batin, lah puasa intermittent fasting itu menyiksa diri, serah perlu lah, nggak usah. Akhirnya ya udah kita nggak punya meraih manfaat dari intermittent fasting ini. Maka mulailah pelan-pelan. Caranya gimana? Caranya kita mulai dulu dengan 12-12. Artinya 12 puasa, 12 makan. Contohlah, misalkan kita berhenti makan itu jam 8 malam. Makan terakhir jam 8 malam, setelah itu jangan makan. Dihitung 12 jam, nanti buka, breakfastnya jam 8 pagi. Maka itu sudah mencapai 12 jam. Nah, setelah itu dilakukan 2-3 hari, ya, maka tubuh sudah adaptasi. Maka setelah hari ketiga atau ini hari keempat, tingkatkan menjadi 14-8 ya, 14 jam kita puasa, 10 jam kita makan. Jadi hari keempat nanti kita berhenti makan jam 8 malam. Nanti terus nggak makan ya, tapi boleh minum ya, minum tawar boleh. Nanti breakfastnya, sarapannya diundur menjadi jam 10. Nah itu udah nanti mencapai puasa 14 jam. Gitu dijalani selama mungkin ya 2-3 hari atau 5 hari lah, nanti tubuh biar adaptasi dulu. Nah nanti mungkin kalau kita udah jalani itu selama 5 hari ya, yang tadi yang 12-12 itu kan taruhlah 3 hari, sekarang 5 hari, berarti kan udah 8 hari ya kita adaptasi. Lah nanti hari ke-9 kita sudah stay di 16-8. Artinya kita makan berhenti jam 8 malam, kemudian kita breakfastnya, sarapannya jam 12 siang. Nah itu sudah tercapai 16-8. 16 jam kita puasa, 8 jam kita jendela makan. Nah ini untuk pemula dengan metode itu dulu. Dengan 16-8 itu adalah metode housekeeping, artinya bersih-bersih harian. Artinya bendina itu omahe disaponi ya. Kalau reket kotoran kan dengan sapu. Lah kalau tubuh ini nyaponi dengan intermittent fasting. Kalau Bapak Ibu sahabat sehat semua menjalani itu, insya Allah dalam tubuh kita itu berisi sel-sel yang normal, sel-sel yang sehat. Karena kalau ada sel yang sakit itu segera dibersihkan oleh autofagi ini. Nah, maka inilah manfaat dari intermittent fasting ya. Dengan tanpa kita sadari, tubuh kita ternyata ada yang bersih-bersih ya dengan pola lifestyle kita, gaya hidup kita. Dan ini adalah suatu pola hidup yang sebenarnya sudah dijalani oleh nenek moyang kita. Ya, jangan berbicara nenek moyang itu hanya zaman zaman mungkin
penjajahan bukan, tapi zaman dulu purba, zaman Nabi Adam ya, Nabi Nuh, Nabi Idris ya, zaman manusia purba pokoknya itu secara tidak sadar mereka menjalani intermittent fasting ini. Kenapa tidak sadar? Karena memang belum tahu ilmunya. Orang zaman dulu malam ya, malam itu kan langsung tidur karena memang nggak ada listrik. Mau ngapain? Nggak ada, mau nonton bola juga nggak ada TV. Ya mau begadang apa? Jadi ya tidur. Kalau tidur kan otomatis ya nggak makan. Kemudian pagi hari beraktivitas, tidak ada sarapan. Orang zaman dulu itu nggak nyimpen makanan, nggak ada kulkas, nggak ada GoFood, nggak ada warteg dan lain sebagainya. Artinya apa? Ya puasa. Dan orang zaman dulu nggak nyimpen makanan kan, mau disimpan di mana ya. Maka pagi hari itu mereka olahraga dulu. Olahraganya zaman dulu apa? Berburu, ya mencari makanan. Ya orang zaman dulu jangan dibayangkan kok ada ayam tersedia ready, enggak. Terus apa ada hewan tersedia di depan kita, enggak, nyari dulu ya, nyari. Jangan berpikir zaman dulu mungkin ada nasi belum ditemukan, nasi belum dibudidaya ya. Masih hutan rimba, masih gurun, masih padang ya, padang rumput. Nah, seperti itu. Jadi makanan itu tidak selalu ketemu, tidak selalu ditemukan ya. Tapi untuk hewani memang banyak tersebar di muka bumi ini. Tapi itu dengan upaya dulu, dengan berburu dulu ya. Ikan harus nyari dulu ya. Kemudian kalau hewan buruan, kijang, menjangan itu ya harus berburu dulu. Kelinci berburu dulu, tidak serta-merta mereka datang ke tempat kita, tapi memang kita berburu malah. Itu maka orang zaman dulu pagi itu membakar kalori dulu ya, dan itu kalorinya dapat dari mana, nutrisinya dari mana ya, dengan dari intermittent fasting. Itu otomatis tadi kan dengan intermittent fasting tubuh itu akan memecah lemak kita, jaringan adiposit kita. Jadi ketika kita makan kan 120, selebihnya itu kan dimasukkan dijadikan lemak. Nah ketika kita puasa intermittent fasting, lemak itu tadi akan dibongkar untuk dijadikan energi. Nah cara untuk membongkar lemak dengan intermittent fasting, kalau kita makan nggak mungkin lemak ini dibongkar ya, akan pilih nutrisi dari makanan. Tapi kalau kita puasa, mau nggak mau ya tubuh akan membongkar lemak untuk dijadikan energi. Maka orang zaman dulu secara tidak sadar melakukan intermittent fasting, pagi tidak sarapan, paling ketemu sarapan nanti di siang harinya. Siang harinya nanti disembelih ya, disembelih kemudian dimakan. Dan setelah dimakan ada sisa, nggak mungkin disisakan karena ya udah habis ya dia habisin, karena nggak ada alat untuk nyimpan. Perkara besok mau makan gimana, besok cari lagi ya, orang dulu seperti itu. Jadi orang zaman dulu ya makan, ketemu makan, udah habis itu puasa lagi sampai besok cari lagi, ketemu hewan nanti dimakan lagi. Jadi itulah pola hidup, gaya hidup orang dulu. Dan zaman dulu tidak banyak penyakit karena apa, semuanya sudah dibersihkan oleh intermittent fasting mereka tanpa mereka sadari. Tanpa mereka sadari mereka sehat dengan sendirinya. Karena pola hidup mereka yang jarang makan itu akan membersihkan sel-sel yang rusak ini. Maka zaman dulu itu jarang ada penyakit. Dan kalau dilihat di film-film itu kan orang zaman dulu itu tubuhnya atletis semua. Tidak ada yang kelihatan gemuk, kelihatan obes, nggak ada. Karena semua itu memang secara alamiah ketika mengikuti pola alam itu mereka akan terjaga tubuhnya bagus ya, sterek, berotot dan kuat. Nah, itu beda dengan orang zaman sekarang, itu terlihat ya obesitas ya, banyak lemaknya, terlihat tidak sehat. Nah, seperti itulah. Inilah kenapa intermittent fasting ini adalah pola hidup yang sangat baik untuk menjaga kesehatan kita. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi adalah ketika intermittent fasting itu minum yang cukup ya. Jadi intermittent fasting ini ketika puasa-puasa itu boleh minum ya, untuk menjaga sirkulasi darah kita supaya cairan itu tetap ada, maka tidak boleh kekurangan minum. Jadi untuk Bapak Ibu yang menjalani intermittent fasting tetap dijaga minumnya. Dan minum ini sebaiknya ada garam sedikit. Garam ini untuk elektrolit,
untuk ion. Ion ini adalah berguna untuk komunikasi jaringan saraf, supaya seperti kabel setrum ini kan, supaya lampu nyala kan ada setrumnya. Maka dalam tubuh ini ketika otak memerintah tangan ini untuk bergerak, ini rambatan perintahnya dalam bentuk pergantian ion. Nah, ion itu berasal dari garam, maka garam ini juga tidak boleh kekurangan. Maka sebaiknya minum putih dan garam ya. Yang paling bagus itu garam Himalaya ya. Kemudian selanjutnya yang perlu diperhatikan ketika jendela makan, jangan lupa nutrisi bergizi. Nutrisi bergizi itu apa? Nutrisi bergizi adalah nutrisi yang berguna untuk zat pembangun. Zat pembangun itu apa? Zat pembangun itu adalah protein atau asam amino. Jadi nutrisi bergizi itu bukan serat, bukan karbohidrat. Karbohidrat itu sumber energi. Ya, sumber energi, ya, bukan nutrisi. Maka program pemerintah MBG, anti stunting dan lain sebagainya itu harus ada protein, asam amino. Kalau MBG atau mengobati stunting kok pakai roti, pakai mie, itu konyol, salah kaprah. Itu bukan makanan bergizi, itu tidak membangun, itu hanya sumber energi ya. Maka karbohidrat ini diperlukan secukupnya aja, memang hanya untuk sedikit untuk mengisi perut ya. Yang terpenting adalah protein, asam amino. Asam amino itu sangat esensial, harus didatangkan dari luar, artinya harus makan dari luar. Tubuh nggak bisa bikin sendiri. Tapi kalau karbohidrat, gula, glukosa, tubuh bisa bikin sendiri dengan mekanisme gluconeogenesis. Tapi kalau protein, asam amino dan lemak itu wajib didatangkan dari luar. Nah, yang disebut nutrisi bergizi adalah asam amino atau protein. Ketika Bapak Ibu sahabat sehat ya diedukasi sama dokter yang merawat, biasanya kan ada pesan, ada edukasi, Bu, makan makanan bernutrisi ya. Jadi yang bernutrisi itu artinya adalah yang banyak protein, bernilai protein tinggi, asam amino tinggi ya, bukan bernilai glukosa tinggi, bukan bernilai karbohidrat tinggi, tapi bernilai asam amino tinggi. Nah, ketika jam makan, maka Bapak Ibu jangan lupa itu protein harus masuk. Protein itu adalah segala sesuatu yang berasal dari hewani ya. Hewani baik angkatan darat, laut, udara. Angkatan darat itu ya seperti bebek, ayam, ya, kambing, sapi. Angkatan udara itu ya seperti burung, ya. Kemudian angkatan laut itu ya ikan, lele, nila, ikan tuna, salmon dan lain sebagainya. Itu adalah sumber protein, sumber asam amino bernutrisi tinggi. Maka itu wajib masuk ya. Tidak boleh ketika jendela makan makannya hanya nasi, lauknya kerupuk. Nah, itu karbohidrat semua, itu tidak bergizi. Nah, tidak bergizi. Itu. Ya, kemudian selain itu juga dipahami irama sirkadian tubuh ya. Sirkadian tubuh itu adalah irama biologis tubuh dalam 24 jam yang dipengaruhi oleh sinar matahari. Pusatnya pengaturan irama tubuh itu ada di SCN, suprachiasmatic nervosa, atau otak yang di belakang retina, itu berguna untuk mengatur. Jadi kalau siang hari ada sinar matahari ditangkap oleh retina, oleh mata, dilanjutkan ke SCN. SCN ini yang mengatur hormon. Ketika ada sinar matahari ya masuk ke SCN, SCN ini akan mengeluarkan hormon. Ada dua hormon yang nanti yang dihasilkan, kortisol dan adrenalin. Kortisol ini untuk membuat energi, membuat gula dalam tubuh. Kortisol itu jadi gluconeogenesis, membuat gula dalam tubuh itu untuk menyediakan energi dalam tubuh. Kemudian yang kedua adrenalin. Adrenalin ini adalah meningkatkan tekanan darah dan meningkatkan detaan jantung. Jadi untuk membantu tubuh kita itu untuk ya mengalirkan aliran darah. Sehingga maka ketika pagi hari itu menyuruh tubuh ini untuk bergerak. Ketika sudah disediakan adrenalin, gula cukup ya, maka jangan tidur kalau pagi hari itu ya, nggak boleh tidur, harus bergerak, disalurkan itu energinya itu. Nah, nanti sampai malam itu dengan matahari terbenam, maka hormonnya berganti. Yang tadinya kortisol mulai turun, terus nanti melatoninnya naik. Nah, melatonin ini adalah hormon yang menyuruh kita untuk tidur.
Kenapa harus tidur? Nah, karena sejak tidur inilah tubuh akan membuat sel-sel baru. Sel sehat yang tadi dibunuh dengan autofagi, yang rusak dibunuh dengan autofagi. Lah yang rusak-rusak tadi akan diganti dengan sel baru yang sehat. Ya, ketika tidur ya lewat pemicunya hormon melatonin ini. Maka ketika itu siklus biologis ini berjalan terus, maka otomatis akan sehat. Ya, waktu pagi hari, waktu puasa sel kita dibersihkan, yang tidak sehat, yang rusak-rusak nanti dibunuh sekalian. Nah, kemudian di malam harinya yang terbunuh tadi akan diganti dengan sel yang baru. Gitu terus akhirnya sel ini awet muda. Ya, dengan pola intermittent fasting ini otomatis kita akan menjadi awet muda. Sel kita tetap sehat dan kita terjauh dari segala macam penyakit dengan mekanisme intermittent fasting ini. Oke, mungkin itu Mas Tommy yang perlu saya sampaikan. Baik pemirsa, kita nantikan kebersamaannya di segmen berikutnya. Silahkan di 0271 6793 3000 SMS ataupun di WA kami di 08 11 255 3000. Kita akan segera kembali sesaat lagi. Baik saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami, khususnya di program unggulan klinik kita siang hari ini. Kita lanjutkan, ada pertanyaan yang sudah masuk nih dok yang ada di WA dari Bapak Eko Wahyudi di Kebak Kramat ya. Menanyakan untuk mulai puasa intermittent fasting ini dok, sebaiknya itu di berapa jam lamanya? Mohon dijelaskan. Oke, Mas Tommy. Bapak Ibu, terutama Mas Eko ya, Mas Eko di Kebak Kramat. Untuk pemula bagi intermittent fasting betul sekali. Jadi apa yang ditanyakan ini adalah segala sesuatu yang mungkin banyak pertanyaan dari sahabat saya semua ya, yang terutama bagi mereka yang awam tentang intermittent fasting. Betul sekali. Jadi memang harus dimulai dari yang paling ringan dulu, jangan langsung tiba-tiba ke 16:8. Nanti saya khawatir kalau langsung itu nanti akan lemes, terus akhirnya nyerah dan akhirnya ya sudah tidak akan pernah menjalani intermittent fasting lagi. Maka yang paling enak, paling masuk akal ya, itu dengan pola 12-12. 12-12 ini artinya 12 jam puasa, 12 jam jendela makan. Maka kapan 12-12 itu mulai dilakukan? Jadi mulailah dengan puasa itu mulai jam 8 malam. Jam 8 malam berhenti makan ya, berhenti makan. Kemudian setelah itu jangan makan apa-apa lagi. Jangan makan apa-apa lagi ya. Sampai 12 jam berikutnya, artinya sampai nanti jam 8 pagi. Jadi jam 8 pagi itu boleh silakan breakfast atau sarapan ya. Kemudian itu jalani 12-12 ini selama berapa hari, monggo tergantung tubuh Anda bisa adaptasi. Jadi kalau taruhlah 3 hari ya, 3 hari dengan 12-12 ini dirasa sudah kuat ya, sudah enak ya, maka programkan untuk hari keempatnya itu dengan 14-10. Jadi hari keempat nanti mulai puasa jam 8 malam, nanti sarapannya jam 10 pagi ya. Atau kalau memang itu terlalu berat, boleh dengan 11-9. Berapa 13-9. Artinya 13 jam puasa dari jam 8 malam sampai nanti jam 9 sarapan. Setelah itu jam 9 sampai jam 8 malam itu boleh makan. Nah, jadi diundur sehari ya. Kalau itu sudah mulai agak ringan, kuat ya, mungkin bisa jalani 2 hari, 3 hari. Nanti setelah itu diundur lagi, yang tadinya 13 jam menjadi 14 jam. Jadi jam 8 malam sampai jam 10 pagi itu puasa, setelah itu makan. Demikian seterusnya. Jadi bisa ditingkatkan, jamnya dinaikkan untuk jendela puasanya itu diundur 1 jam atau 2 jam, itu terserah, bebas ya. Nanti pokoknya sampai goalnya, tujuannya itu
goal akhirnya itu jam 12 yang jam 12 untuk mulai makan. Tapi berhenti makannya tetap jam 8 ya, tetap jam 8 malam ya. Berhenti makan jam 8 malam. Terus nanti mulailah dengan 12 dulu, sarapan jam 8 dulu. Sudah kuat, nanti diundur lagi sarapannya jam 9. Kira-kira 2 hari 3 hari jam 9 pagi udah enteng, terasa enteng, tingkatkan lagi sarapannya jam 10. Sampai jam 10 kok sudah mulai enteng, tingkatkan lagi jam 11. Ya 2 atau 3 hari. Terus tingkatkan lagi sampai jam 12. Begitu seterusnya, stepnya seperti itu. Jadi mengundurkan sarapan 1 atau 2 jam mundurnya tiap sehari atau 2 hari atau 3 hari. Begitu seterusnya sehingga nanti sampai bisa stay konsisten di 16-8. Nah, cara ini sangat efektif bagi Bapak Ibu yang memiliki berat badan berlebih ya. Jadi mungkin banyak pertanyaan, saya itu makannya biasa-biasa saja gemuk. Nah, coba cara ini. Kalau ini udah saya jamin bisa turun berat badan. Berat badan yakin karena ini memang fisiologisnya seperti itu. Jadi ketika kita kondisi puasa itu ada hormon yang terpicu oleh turunnya insulin, itu akan otomatis memecah jaringan lemak. Nama hormonnya HSL ya, HSL, hormon sensitif lipas. Itu otomatis akan membongkar lemak. Maka bagi Anda yang memiliki gangguan obesitas, kegemukan, itu sangat-sangat efektif. Dalam waktu sebulan menjalani ini ya, dari pengalaman saya itu mementori peserta-peserta diet saya, itu rata-rata penurunan itu antara 8 sampai 15 kilo per bulan seperti itu. Ya, maka untuk bagi Anda yang memiliki indeks massa tubuhnya berlebih di atas 27 atau obesitas, maka cara ini sangat efektif. Demikian Mas Eko, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya. Satu lagi ya Dok, secara singkat ini karena waktunya mepet ini. Oh, ya. Dari saudara kita yang ada di Karanganyar, kolesterol saya itu tinggi Dok. Apakah bisa diobati dengan puasa 88? 88. Dengan puasa sampai 8. Puasa Berarti, sampai 8. Ya ini puasa, mungkin puasanya cuma 8 jam atau jendela makannya 8 jam begitu ya ini ya. Ya. Atau salah tulis ini, mungkin bisa disusuli ini yang di Karanganyar ini. Mas siapa itu tadi? Atau 16 ini mungkin 16-8 ini ya. Kita asumsikan gitu ya. Ya kita. Tidak ada nama. Ya. Oke. Oh ya, ini yang dari mana itu tadi? Karanganyar. Dari Karanganyar ya, tanpa nama ya. Saya sampaikan kolesterol tinggi. Jadi kolesterol itu bersifat untuk screening aja ya. Jadi itu tidak memberikan nilai arti yang sesungguhnya. Nanti akan memiliki arti kalau kolesterol itu nanti bisa diketahui masing-masing komponennya berapa. Yeah. Jadi kolesterol itu ada 3 ya, ada HDL, ada LDL, ada trigliserid. Jadi yang kalau yang tadi diperiksa kolesterol itu kolesterol total. Itu biasanya kalau puskesmas atau klinik ya bisanya hanya kolesterol total. Nah, itu bersifat screening aja. Kalau itu tinggi maka segera cek HDL, LDL dan trigliserid. Jadi kolesterol total itu kalau yang tinggi HDL malah bagus, malah itu yang kita cari. Yang nggak boleh ada itu kalau LDL-nya yang tinggi. LDL itu kan kolesterol jahat. Nah, itu sebaiknya jangan terlalu tinggi. Nah, kemudian trigliserid juga itu juga jangan terlalu tinggi ya, karena kalau terlalu tinggi itu memicu diabetes ya itu. Maka ketika itu tinggi, ya tingginya seberapa? Kalau misalkan tingginya hanya 200, 210 itu enggak apa-apa insya Allah. Asal di bawah 250 itu sebenarnya saya yakin komponennya itu akan masih aman. Tapi kalau misalkan di atas 300, maka sebaiknya itu cek HDL-nya, cek LDL-nya, cek trigliserid. Kalau nanti itu yang tinggi itu LDL, maka saya jamin 100% nanti akan turun dengan intermittent fasting. Kenapa? Gini. Ketika kita makan, maka kelebihan yang kita makan akan diubah menjadi lemak. Lemak itu dibuat di hati, dirubah di hati, tapi disimpan di
jaringan lemak perut, paha, pipi. Dari liver, dari hati, dari pabriknya ke gudang itu melewati aliran air, namanya aliran darah. Darah itu air. Sedangkan lemak yang dibuat dari kelebihan makanan itu adalah lemak. Lemak dan air tidak bisa nyampur, maka tidak bisa lewat. Dari liver ke gudang lemak itu tidak bisa lewat, ya. Maka untuk bisa lewat butuh apa? Butuh tumpangan, butuh taksi. Maka tubuh akan membuat taksi, membuat tumpangan itu. Tumpangan yang mengangkut dari liver ke gudang itu yang disebut LDL atau lemak jahat. Maka dari sini dapat dipahami ya, ketika kita makan, sering makan, maka lemak jahat kita akan naik otomatis, LDL kita akan naik. Sebaliknya, kalau kita puasa, kita butuh energi, maka akan ngambil nutrisi dari gudang. Dari lemak pipi, paha, perut akan diambil untuk diubah menjadi gula di liver. Cara mengambilnya itu kan melewati aliran air, aliran darah. Maka lemak yang diambil tidak bisa lewat di situ, kecuali kalau tubuh membuat tumpangan, membuat taksi. Taksi untuk ngambil lemak di pipi, paha, perut itu yang disebut adalah HDL atau lemak baik, lemak malaikat orang medis nyebutnya lemak baik. Maka ketika kita puasa, otomatis HDL kita naik. Itu yang dicari oleh banyak manusia. HDL itu punya sifat seperti pemulung. Jadi sifat HDL itu seperti pemulung. Ketika lewat di aliran air itu akan mengambil sampah-sampah kotoran yang ada di situ, ya. Jadi HDL ini adalah kolesterol yang cinta kebersihan. Jadi ketika lewat itu kotoran itu diambili, maka otomatis aliran darah kita menjadi bersih, ya. Termasuk sel-sel pengganggu, ya, kolesterol jahat itu akan diambili oleh HDL ini. Dan HDL itu akan muncul ketika kita puasa, karena memang tugasnya untuk ngambil dari tepi, dari gudang untuk dijadikan energi untuk diubah di liver. Ngambilnya ini butuh tumpangan, tumpangannya itu namanya HDL. Otomatis dengan sistem seperti itu, maka kolesterol baik itu akan muncul ketika puasa, kolesterol jahat akan muncul ketika kita makan. Nah, maka kalau kita sering puasa, otomatis yang ada dalam tubuh kita adalah kolesterol baik atau HDL. Tapi kalau kita nggak pernah puasa, yang akan ada dalam tubuh kita adalah LDL atau kolesterol jahat. Nah, maka dari sini dipahami ya, dengan kita menjalani intermittent fasting, dengan puasa 16 jam ini, jendela makan 8 jam ini, otomatis kan puasanya lebih banyak daripada makan. Otomatis HDL-nya akan lebih tinggi daripada LDL. Kalau HDL-nya banyak, berarti tubuh kita akan tidak mungkin terkena penyakit sumbatan, baik sumbatan otak, sumbatan jantung, sumbatan apapun akan bersih, karena akan dibersihkan oleh HDL atau lemak baik itu tadi. Ya, okay. Ya. Demikian, ya. Baik, untuk saudara kita yang ada di Karanganyar, semoga bisa dipahami. Baik dok, kami sampaikan terima kasih atas pelajaran dan wawasannya pada kesempatan kali ini. Kita nantikan pelajaran berikutnya, dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudaraku pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita simak dan ikuti bersama program unggulan klinik kita siang hari ini. Kita jumpa kembali di kesempatan mendatang. Saya Tommy Alfatoni pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.